Puji Tuhan, terima kasih Pak Yanuari Mendrova. Kesaksian yang sangat memberkati kami semua. Bapak sudah mengingatkan kepada kami bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tetap akan berlandaskan kepada iman dengan doa yang tidak putus-putus kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan tolong kita semua. Luar biasa Pak Yanuari, terima kasih kesaksiannya. Untuk selanjutnya, Terima kasih sama-sama. ya, untuk selanjutnya sebelum Pak Edward Leonard, bagi teman-teman yang lain, jika ada pergumulan doa bisa tulis di chat room. Nanti ada petugas kita, PSC kita yang akan menampung semua permohonan doa. Jika tidak ada keberatan juga boleh mencantumkan nomor WA-nya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, kita gabungkan di grup Encounter with Jesus. Ya, jadi kita hanya memasukkan teman-teman yang bersedia untuk bergabung di grup. Jadi kami tidak tanpa permisi, kami langsung memasukkan. Jadi kalau ada yang bersedia untuk bergabung, silakan tulis nomor WA-nya. Nanti kita akan follow up dengan firman-firman Tuhan yang saling menghibur, saling menguatkan. Oke, Bapak Ibu Saudara, untuk kesaksian berikutnya saya persilakan kepada Pastor Edward Leonard dari Bali. Kami persilakan Bapak Pastor Edward. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, saya akan bersaksi kita dan saya perkenalkan sedikit. Ya, tahu saya akan asli Bali. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus Pak. Oke. Halo. Oke. Jelas. Halo. Jelas Pak. Jelas. Oke. Oke. Jelas. Jelas. Saya bukan asli Bali, tetapi saya adalah asli NTT. Saya lahir di satu desa yang dekat dengan mungkin ada dekatnya dengan desanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu lahirnya di Tarsus, kalau saya lahirnya di desa Tarus. Mirip-mirip ya. Ya, saya desanya namanya Desa Tarus. Inarido itu tahu ya. Desa di Kupang itu namanya Tarus. Ya, mirip. Tapi itu desa penghasil kangkung terbesar daerah Kupang. Dan orang tua saya adalah seorang petani itu juga, dan kami ada 11 bersaudara, luar biasa. Saya keluarga besar dan saya anak ke-10 dan hanya satu anak yang menjadi hamba Tuhan, yaitu saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, latar belakang ini saya perlu ceritakan karena itulah perjalanan yang Tuhan buat dalam hidup saya. Semua keluarga saya yang 11 itu, 2 sudah mendahului kami dan 9 kami masih bersaudara masih ada. Kebanyakan mereka ada di Kupang. Hanya saya sendiri yang ya ada keluar di luar dari daerah itu ya. Dan ada kakak saya juga di Sulawesi. Singkat cerita, saya dibesarkan hanya sekitar kurang dari 1 tahun di tangan orang tua kandung saya. Karena ternyata sejak hampir umur 1 tahun saya sudah diambil oleh orang. Dan orang yang mengambil saya itu adalah seorang hamba Tuhan. Inilah latar belakang kenapa saya bisa berbeda dengan keluarga saya. Dan singkat cerita, saya dibawa ke daerah yang saya sendiri tidak tahu. Dan saya sudah menganggap kedua orang tua angkat saya itu adalah orang tua kandung karena saya masih kecil tidak tahu. Dan saya dibawa ke daerah yang namanya Tumbang. Usia yang cukup masih 3 tahun saya sudah dibawa ke sana dan saya hidup seperti biasa, seperti orang tua dan keluarga. Tetapi di tengah satu ketika ayah kandung saya harus meninggal. Dan ayah kandung saya meninggal itu di waktu saya masih SMP.
ya saya SMP, dan mau tidak mau orang tua angkat saya dia dengan berat hati dia beritahu kepada saya bahwa sebenarnya kamu itu adalah seorang anak. Dari situlah dunia saya berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya mulai mengalami yang namanya sesuatu kepahitan, sesuatu kejengkelan dalam hidup. Lalu saya mulai cari tahu siapa orang tua saya sebenarnya dan kenapa mereka menyerahkan saya kepada orang tua itu. Dan saya mulai ada rasa jengkel, dan saya mulai merasa terganggu pikiran saya. Dari situlah saya mulai mengalami kenakalan remaja dan seterusnya. Dan saya singkat cerita, saya mau kasih tahu dari situ pergumulan di dalam hati saya. Sejak saya tamat SMA, saya mulai mengalami sesuatu yang jahat dalam kehidupan. Walaupun orang tua saya angkat ini adalah seorang hamba Tuhan dan setia melayani Tuhan, tetapi kehidupan saya tidak bisa menerima perubahan. Bahkan saya sangat mengalami kehidupan yang terbalik dengan kehidupan orang tua. Saya begitu nakal, begitu jahat di dalam masa muda itu, dan saya tidak peduli karena saya merasa saya sudah dicampak, saya sudah dibuang oleh orang tua kandung saya. Dan karena itu kehidupan malam, oh jangan tanya. Kehidupan malam itu bagi saya pergi dari sore dan tidak pernah tidur sampai pagi. Sejak saya tamat SMA, saya melakukan kehidupan yang luar biasa bebas, luar biasa jahat. Tetapi walaupun begitu, saya masih sempat-sempatnya beribadah. Ya, saya beribadah karena orang tua saya seorang gembala. Dan ketika Tuhan mempercayakan orang tua saya melayani dari rumah kami ke gereja itu 30 kilo jarak. Dan satu ketika orang tua saya harus mendapatkan berkat mobil tidak pelayan. Dan tidak ada yang bisa bawa mobil itu. Ternyata hanya saya yang dan saya dengan terpaksa membantu untuk pelayanan. Setiap menyetir ke gereja, tetapi sampai di gereja saya tidur di postur. Dan saya tidak ikut ibadah. Tapi ini menarik, Bapak Ibu. Apa yang membuat hidup saya berubah? Dan sekarang pun saya menjadi seorang gembala. Padahal saya begitu tidak mengikuti kehidupan yang sebenarnya. Tetapi orang tua saya di tengah-tengah dia melayani, dia terus mendoakan. Terus dia dengan saya, terus mereka terus berdoa. Tetapi dengan tidak memaksa. Ini yang Pak benar. Tapi kalau ada anak-anak yang mengalami kehidupan yang hancur, sebenarnya jangan ditambah beban. Tapi orang tua saya hanya bilang, dia hanya berdoa dan dia tetap mengajar dengan baik. Kalau tidak kamu hanya itu, tidak memaksa. Saya hidup dengan terserah saya. Walaupun demikian dia tetap memberi kasih. Dan satu ketika singkat cerita saya bertengkar hebat dan awal mula perubahan saya itu dan saya bisa menjadi hamba Tuhan. Perjalanannya adalah di waktu tahun 2000 saya memutuskan hati untuk kalau orang dulu anak-anak dari timur sebelum merantau keluar kebanyakan kita mengambil satu sebab dan saya juga melakukan hal yang sama. Saya dibaptis di tanggal 3 Februari tahun 2000 dan setelah itu saya berangkat dari kota saya dan saya berangkat dengan tidak ada tujuan, tetapi saya hanya punya satu tujuan. Saya mau tinggal di kehidupan yang hancur dengan penuh pertengkaran dengan orang tua. Dan saya, Bapak Ibu Saudara, dengan tidak punya modal, tidak punya uang, tahun saya hanya punya uang
Dan dengan uang itu saya tinggalkan semua, saya berangkat. Tetapi pada waktu saya akan berangkat, saya bilang sama saya, kalau kamu sampai ke sana kami tidak bisa buat apa. Dan mereka tidak punya dana. Dia hanya kasih satu hal. Dia bilang, ingatlah, saya bawa. Dan ketika saya naik kapal, kapal itu saya mulai menangis. Tapi saya bilang, Tuhan pasti tolong. Dan saya membuka hati, tahu dan singkat cerita, saya dengan uang 52.000 itu tidak mati. Sampai sekarang saya masih ada di pas, dan saya luar biasa dalam segala, dapat istri yang baik, yang cantik, dapat anak dengan uang itu. Dan saya melihat perjalanan hidup saya ini setelah saya ketemu Tuhan tahun kembali. Jadi walaupun saya Kristen, ternyata di pasar lah saya berjumpaan dengan hati secara benar. Itulah saya mulai terlibat dalam ibadah, dan satu hal yang saya pastikan bahwa ketika saya memutuskan hati untuk ibadah, karena di Denpasar itu hampir semua orang pada waktu saya lihat hari Minggu tetap kerja. Kenapa? Karena memang daerah besar Denpasar bekerja sampai hari Minggu, semua pekerjaan. Lalu ketika saya memutuskan hati untuk bekerja, saya bilang kepada bos saya yang percaya, hari Minggu saya tidak akan bekerja, apapun. Dan saya bilang kepada dia, kenapa? Dia bilang, karena saya akan ibadah, dan kalau saya tidak ibadah, saya akan istirahat. Tetapi saya bilang kepada bos saya, kalaupun seandainya hari Senin sampai hari Sabtu mau pakai dari pagi sampai pagi, dan satu hal inilah yang membuat bos saya sangat hati terbuka. Sampai waktu saya bekerja hanya 3 bulan, 2 bulan, disitulah saya mengalami keputusan keluar dari sekolah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya memutuskan sekolah. Saya butuh dana, emas, dan segala. Tetapi bos saya bilang, kalau kamu sekolah ke Surabaya, waktu itu saya ingin masuk ke TTB Tani, karena saya waktu itu bekerja di TTB Tani. Tetapi Tuhan tidak izinkan saya ke sana, dan akhirnya saya harusnya dipilih, disuruh oleh sponsor yang mensponsori saya, bilang, kamu pilih mau ke Semarang atau Bali, ada sekolah. Dan saya pikir-pikir karena Bali lebih dekat dengan daerah saya Subang, saya memutuskan sekolah. Dan dari situlah perubahan hidup saya mulai terjadi. Dan saya mulai ada pemulihan dengan orang tua saya. Waktu ketika dia tahu saya mulai memutuskan hati sekolah teologi, dia nggak tahu. Selama itu dia pikir saya tetap akan belum berubah, tetapi ketika dia datang ke Bali dan saya minta kirimkan ijazah saya, dan kita berdamai. Kenapa hal itu terjadi? Ketika saya berdamai dengan orang tua saya, berpeluk, menangis, karena saya mulai tahu dan ketemu, ternyata Tuhan mempersiapkan saya jadi orang hamba. Apa yang saya dapat? Orang tua saya, kalau saya tidak tinggal dengan orang tua saya mungkin akan menjadi sama seperti kakak-kakak saya. Mereka semua tidak ada yang sekolah. Paling top itu SMP, dan semua mereka tidak ada yang sekolah. Dan saya tahu itu Tuhan atur. Dari firman yang kita dengar tadi, ya kita tahu sekarang bahwa ada turut bekerja. Waktu saya tahu bahwa sebenarnya Tuhan mempersiapkan saya tidak marah lagi. Kenapa dulu orang tua saya kasih ke orang tua yang lain? Saya pikir saya dibuang, saya tidak disayang.
Tetapi karena ketika saya tahu ternyata Tuhan punya rencana untuk memakai, dari situ saya keluar biasa. Kalau tidak Tuhan yang taruh saya di sana, tidak mungkin saya bisa menjadi seorang pejuang. Bahkan bisa mungkin saya menjadi penjahat besar. Karena waktu saya masih kuliah, saya sempat pelayanan kembali ke daerah saya. Dan saya ketemu teman-teman seangkatan yang jahat pada waktu itu. Mereka ada di penjara. Dan saya melayani mereka di penjara. Dan saya bilang, kalau saya tidak ketemu Tuhan, saya sama seperti itu. Dan ada teman saya yang begitu dekat. Mereka narkoba dan sebagainya. Dan dia mengalami kasih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengalami hidup yang sakit hati, kecewa, hanya dengan satu keadaan yang kita tidak mengerti. Saya percaya itu juga terjadi kepada banyak orang yang lain. Karena mereka tidak tahu bahwa apa sebenarnya Tuhan sedang bersiap. Seandainya tahu, tidak ada sakit hati. Iblis tidak sempat memakai hidup kita untuk jadi rusak. Jadi ini saya ceritakan sedikit perjalanan kehidupan ini. Ini kesaksian yang saya tidak akan bisa lupa. Karena ini adalah kesaksian yang menyebabkan saya bisa dipakai untuk memuliakan dalam hidup ini. Jadi di poin ini saya ingin menyaksikan akhirnya dari perjalanan itu saya menjadi seorang pelayan. Sekarang saya melayani GPI di pasar yang saya baru rintis sudah kurang lebih 2 tahun lalu. Dan memang dulu sudah melayani bersama, tapi sekarang saya kepalakan. Dan GPI itu adalah GPI di Bar. Saya dan kami masih pakai hotel. Jadi dari kesaksian saya ini banyak, masih banyak sih saya harus tingkatkan karena dan Bapak Ibu, kalau kita lihat orang-orang yang tidak bisa tidur malam, orang-orang yang tidak bisa tenang, itulah orang-orang yang sedang mengalami seperti saya. Terus terang saya tidak bisa tidur malam. Saya selalu memakai keadaan malam itu bertenang-tenang, membuat saya lupa dengan hal-hal yang saya tertekan dalam hati. Itulah kegelapan. Tapi setelah saya mengenal kasih Tuhan, tidak terjadi lagi. Itu membuat saya bisa lebih tenang. Bahkan saya bisa tidur kapan saja. Saya bukan orang yang terganggu tidur, Bapak Ibu. Saya mau tidur jam 1 bisa tidur. Saya mau tidur jam berapa aja, saya mau tidur, saya bisa sampai orang heran. Saya bisa tidur juga di pinggir, di kayu-kayu. Saya bukan orang yang tidak bisa tidur. Karena saya sudah mengalami kekuatan Tuhan di dalam hidup. Dan saya terbalik dengan kesaksian pertama. Saya hampir tidak mengalami sakit yang seperti yang berat. Tetapi dulu waktu masih kecil ada sakit berat. Hampir mati, tetapi Tuhan memberi kesembuhan. 1 bulan saya harus di rumah sakit. Ya, dari situ orang tua angkat saya sudah berserah. Tetapi mereka berdoa dan mereka melihat langkah Tuhan datang memberkati saya dan sejak itu saya bangkit. Kenapa saya 1 bulan di rumah sakit? Saya sakit lever pun, ya, hati saya. Lever itu tidak gampang, Bapak. Itu kambuh terus. Tetapi sekarang saya benar-benar pulih, sehat total karena Tuhan punya rencana. Jadi kesaksian saya ini, dan saya harap kita semua di dalam Tuhan, kita harus tahu Tuhan turut bekerja dalam segala kehidupan, dalam segala kehidupan kita untuk memakai hidup. Jadi jangan kecewa, lihat apa rencana, sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak menyesal, kita menyalahkan banyak orang, tetapi kita mengalami uh, apa yang Tuhan mau perjalanan. Seperti Yusuf, saya tutup. Seperti Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk hadir di Mesir sebagai budak. Tetapi karena dia budak, dia menjadi Perdana Menteri untuk menyelamatkan seluruh, termasuk bangsa Israel. Karena itu dia tidak pernah marah kepada saudara-saudara. Ketika itulah saya juga mengalami hal yang sama.
Saya tidak pernah marah orang tua saya karena saya tahu Tuhan jahat bahwa saya sampai pada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.